Selamat pagi, selamat berjumpa. Pagi ini kita kembali di pelajaran ekonomi. Yang pertama kita akan membahas ulangan kita minggu lalu. Yang kedua, kita akan mengerjakan latihan soal ya. Supaya di semester 2 ini kita tidak lupa materi yang sudah kita pelajari untuk persiapan UAS. Oke. Sudah berdoa belum? Jangan lupa berdoa ya. Kita berdoa. Kalau sudah, kita akan mulai. Untuk pembahasan soal kita, yang pertama, kita akan membahas soal tentang indeks harga. Tapi di situ indeks harganya sudah diketahui, kalian diminta untuk menghitung laju inflasi. Ya. Kalian suruh menghitung laju inflasi. Caranya, indeks harga tahun bulan Juli dibagi indeks harga bulan Juni kali 100 atau indeks harga Juli dikurangi Juni dibagi Juni kali 100. Ya. Hasilnya 4,57. Ini ya. Ini perhitungannya. Ya. Untuk nomor 2 karena teori, langsung jawabannya ya, cocokkan. Nomor 3 juga jawabannya E. Untuk nomor 4, kalian diminta untuk menghitung besarnya pajak Pak Budi. Ya, di sini ada PKP. Ya, misalnya PKP. Minggu lalu Ibu sudah jelaskan bagaimana cara menghitung pajak ya. Masih ingat kan? Yaitu bagaimana? 5% kali 50 juta. 240 setelah kurang 50 hasilnya 190, maka 190 kali 15%. Total semuanya 31 juta. Oke, nih. Ini maaf, ini harusnya 190 juta ya. Ini harusnya 190 juta. Oke. Dijumlahkan, hasilnya ketemu. Ya. Untuk SHU, kalian diminta menghitung SHU-nya seorang anggota yang bernama Mananta. Ya. Di sini Mananta mempunyai simpanan, mempunyai pinjaman, dan seterusnya. Perhitungannya di sini berapa yang diterima oleh Mananta? Nih, SHU-nya 90 juta. Jasa simpanannya dihitung dulu. Jasa pinjamannya juga dihitung. Nah, SHU yang diterima Mananta yaitu jasa simpanan, yaitu simpanan Mananta dibagi simpanan seluruh anggota kali jasa simpanan. Simpanan ini ambil dari sini. Kalau jasa pinjaman, pinjaman Ananta dibagi pinjaman seluruh anggota dikali jasa pinjaman yang dibagi. Hasilnya berapa? Ya. Maka yang diterima Ananta 1710. Oke. Nah, yang diterima Susi segini, hitungannya sama ya. Maka jawaban yang benar B. Karena SHU Mananta lebih kecil dari Susi. Selisihnya 2415. Oke. Untuk nomor berikutnya, kalian diminta menghitung tingkat kemakmuran suatu negara. Di sini diketahui ada indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibayar. Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, yaitu indeks harga yang diterima dikurangi indeks harga yang dibayar. Dari perhitungannya tadi, maka daerah petani
di Kresna paling sejahtera dibanding petani daerah lain. Untuk nomor berikutnya, kalian diminta menghitung laju inflasi. Untuk menghitung laju inflasi, sama ya. Berapa laju inflasi bulan November? Yaitu jumlah harga bulan November dibagi jumlah harga bulan Oktober kali 100. Hasilnya 0,5. Untuk nomor 9, kalian diminta menghitung defisit atau surplus APBN 2014 dan APBN 2015. Untuk APBN 2014 dan 2015, dua-duanya sama-sama defisit. Di situ kalian diminta menyimpulkan. Apa yang disimpulkan? Yaitu defisit negara tersebut mengalami peningkatan atau kenaikan sebanyak 5,7 triliun. Ya, dari sini ke sini. Dibandingkan tahun 2014. Nah, untuk nomor 10, kita anulir ya. Jawabannya ketemu, tapi Ibu buatkan cara menghitung pajak Pak Rahmat dan Pak Agung seperti ini. Supaya kalian tetap tahu cara menghitungnya. Ya, jadi di situ meskipun ada pengeluaran, abaikan aja karena pajak itu dihitung dari penghasilan. Ya, setelah dihitung. Ini 25 sudah termasuk tunjangan. Oke. Ya, sudah termasuk tunjangan. Ya, hasilnya ini untuk Tuan Agung sekian. Ya, di jawaban nggak ada, maka kita anulir ya. Yang penting kalian tahu itu. Untuk nomor 11 jawabannya A karena teori ya, tidak usah dibahas. Untuk nomor 12, ini nomor 12 harusnya ya. Kalian tetap diminta menghitung surplus atau defisit. Kalian tahu ya. Di sini ada surplus 450. Tapi karena ada pinjaman akomodatif dan stok nasional 300, maka besarnya surplus atau defisit negara itu adalah 300. Oke. Ini ya. Nah, nomor 13, kalian diminta untuk menghitung dampak. Ya. Dari data itu, nah, untuk yang ini, kalian diminta kredit ya, disebabkan oleh apa? Nah, neraca pembayaran tersebut disimpulkan surplus 140 disebabkan oleh apa? Nah, ini kalau dilihat dari sini kan, oh ini ada impor, ya. Di sini ada ekspor, sama, ya kan? Ini bandingkan bunga yang dibayar, bunga yang diterima, dan seterusnya. Kalian bisa simpulkan yaitu kredit yang diterima lebih besar dari yang diberikan. Ini dari sini dan dari sini perbandingannya. Oke, karena kalau yang lain tidak. Nah, untuk neraca pembayaran negara harapan, di sini ada transaksi berjalan, ada transaksi lalu lintas modal, ya, ada lalu lintas moneter. Di sini kalian diminta menghitung kalau transaksi ekspor impornya menggunakan yen, maka neraca pembayaran negara harapan itu surplus atau defisit. Nah, itu pertanyaan. Nah, hitungannya ada di sini. Untuk penerimaan negara harapan, kita totalkan. Pengeluaran negara harapan juga kita totalkan. Masih dalam bentuk rupiah. Nah, kita kurskan dengan yen. Ya, kita comparekan dengan yen. Untuk penerimaan, ya, kalau kita menerima, berarti kita menerima uang, ya, kita kurskan dengan yen. Pakai kurs beli. 63 sekian. Untuk kita pengeluaran, karena kita impor, maka kita membutuhkan mata uang asing, maka kita pakai kurs jual. Ya, dari hasil perhitungan itu, negara harapan mengalami surplus sebesar 119 yen. Itu.
Ini Ibu sertakan kunci secara keseluruhannya. Silakan kalian cocokkan. Silakan hitung ya. Benarnya berapa? Jumlah benar dibagi 1,5. Hasilnya silakan kirim ke Ibu lewat tugas ini melalui sekolah. Ya. Jadi pembahasan ini nanti Ibu masukkan sebagai tugas supaya kalian bisa mengirim jawaban kalian. Nilainya hasilnya berapa, kirimkan di situ. Ya, nanti Ibu tunggu untuk nilai yang Ibu akan kumpulkan. Sekian. Terima kasih. Nanti latihan berikutnya saya sertakan. Selamat pagi, selamat belajar.